بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan salawat dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama. InsyaAllah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti membutuhkan tidur di waktu malam hari untuk beristirahat. Dan sebagai muslim, maka kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum beliau tidur. Ternyata Rasulullah telah mengajarkan sebuah amalan yang beliau baca sebelum tidur, yang jika diamalkan maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan atas apa yang dibutuhkan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lantas amalan apakah yang dimaksud? Amalan yang dimaksud di sini adalah membaca dua ayat terakhir dari Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud Al-Badri, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Adapun Syekh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan terkait maksud beberapa penjelasan ulama mengenai hadis tersebut. Yang pertama, bahwa orang yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu, maka ia sudah mewakili bacaan Al-Quran lainnya. Maksudnya adalah bahwa orang yang membaca ayat itu baik ketika sholat ataupun di luar sholat, maka itu sama saja ia sudah membaca Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca secara rutin. Yang kedua, orang yang membaca dua ayat tersebut, maka itu akan menguatkan keimanannya pada hari tersebut. Yang ketiga, orang yang membaca dua ayat tersebut, maka akan dicukupkan keamanannya dari segala tindakan buruk, baik yang berasal dari manusia, jin, setan, mara bahaya, dan sebagainya. Dan yang keempat, orang yang membaca dua ayat tersebut, maka akan dicukupkan baginya kebaikan baik di dunia dan akhiratnya. Memang sungguh tidak mudah untuk istiqomah melakukan amalan ini, namun dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pasti akan mampu untuk mengamalkannya. Ayat dari Quran surat Al-Baqarah itu adalah Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman pada apa Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya pula ada sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah amalan sebelum tidur yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga Allah mampukan kita semua untuk bisa mengamalkannya secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.